Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Ini meskipun hanya ada 3 orang yang masuk, kita mulai saja ya. Oke, apa kabar hari ini? Semuanya sehat kan? Baik. Ini hanya ada Ega, Sahidah, Nabila, Dimas. Oke. Oke, baik. Untuk hari ini materi kita adalah tentang teks eksplanasi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu ya. Tolong Ya. Dimas Ahmad untuk pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalam. Oke, sekarang kita mulai. Jadi materi kita hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harap setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi tentang suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Ini sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks eksplanasi, Ibu mau tanya, ini semuanya udah baca buku kan? Ya, yang 3 orang ini udah baca buku malamnya. Ega, Saida, udah baca buku kan? Tolong suaranya diaktifkan semua. Dimas, Ega, Sahida. Ya, Bu. Sudah baca buku. Safak Adi. Selamat pagi, Safak. Oke, sudah baca buku. Sudah belajar tadi malam? Ya. Nah, Ibu mau tanya nih. Udah belajar tentang teks eksplanasi untuk materi hari ini? Ibu mau tanya, teks eksplanasi itu apa? Ada yang pernah buat teks eksplanasi? Tidak, Bu. Oke, ini tolong siapkan bukunya juga ya. Ada buku masing-masing kan? Ada. Silakan. Untuk Ega, teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya. Teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat, jadi bisa mengeluarkan suatu kebenaran yang ada. Baik, terima kasih Ega. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses terjadinya sesuatu atau berisi jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Jadi teks eksplanasi itu menjabarkan sesuatu kejadian atau peristiwa. Nah, di dalam teks itu dijabarkan bagaimana. Di dalamnya itu ada jawaban tentang bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 5 ciri-ciri teks eksplanasi. Dimas, tolong bacakan ciri-ciri teks eksplanasi. Muncul tidak di HP-mu? Ya, Bu, muncul.
Oke, silakan. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. 2. Informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. 4. Sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. 5. Memiliki atau menggunakan sequence markers, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Baik, terima kasih Dimas. Jadi ada 5 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Nah, struktur ini bagaimana? Strukturnya di dalam teks eksplanasi itu menjelaskan dari pernyataan umum. Jadi dia menjabarkan suatu kejadian secara umum dulu, baru selanjutnya diikuti oleh urutan sebab akibat. Yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi ini berupa apa? Dia itu berupa kesimpulan atau bagian akhir dari pemaparan suatu kejadian dalam sebuah teks eksplanasi. Mengerti? Bisa mengerti? Bisa. Oke, suaranya diaktifkan semua ya. Diaktifkan semua. Biar kita ada saling respon begitu. Oke, selanjutnya adalah seperti itu. Gagasan umum teks eksplanasi adalah ide-ide atau gagasan yang menjadi topik yang dibahas dalam teks eksplanasi. Nah, di sini gagasan utama dapat dilihat pada jenis paragrafnya. Jadi di sini ada 3 jenis paragraf yang dapat kita ambil yang bisa kita ambil untuk meringkas. Misalnya untuk meringkas dari bab 1 itu dari paragraf 1 itu kita bisa lihat apakah di bagian pertamanya atau di bagian awalnya letaknya gagasan utamanya itu kita lihat untuk meringkas. Jadi ada 3 jenis paragraf. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Nah, untuk yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf ini adalah gagasan utamanya diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utamanya dan terletak di akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah campuran dari paragraf induktif dan paragraf deduktif. Jadi dia adanya di awal dan di akhir paragraf. Oke, seperti itu. Nah, yang berikut adalah langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Ada 5 langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, silakan Sahidah baca yang teks eksplanasi, 5 langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Sahidah? Ya, Bu. Silakan. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. 1. Membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh agar dapat memahami isi karangan. Sebaiknya membacanya sebanyak 2-3 kali. 2. Membaca ide-ide pokok dalam karangan, lalu dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf karangan tersebut. 3. Menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek. 4. Jika memungkinkan ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkas lagi. 5. Memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri.
Oke, terima kasih Saida. Jadi ada 5 langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama, membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Jadi untuk meringkas itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama-tama kita harus membaca teksnya, teks eksplanasi secara menyeluruh. Jadi kita membaca semuanya dari awal sampai akhir. Kalau misalnya masih bingung, kita bisa lebih baik kita membacanya berulang kali. Banyak kali juga nggak apa-apa. Yang penting setelah kita membaca kita bisa memahaminya. Yang kedua, mencari ide pokok dalam karangan, lalu dapat menemukan ide pokok di setiap paragraf karangan tersebut. Nah, seperti di syarat untuk menentukan gagasan umum teks eksplanasi, itu membaca setiap paragrafnya. Jadi di sini untuk menemukan ide pokok dalam karangan. Jadi ide pokok dalam karangan itu bisa kita dapat di setiap paragraf yang ada dalam teks atau yang ada dalam karangan teks eksplanasi. Yang ketiga, menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat pendek. Untuk terakhir, Ibu minta sudah mengerti? Sudah. Oke. Baik, yang berikut adalah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Yang pertama, isi teks eksplanasi. Jadi, dalam pemaparannya, teks eksplanasi berisi jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Terjelas di berisi ceritakan tentang bagaimana proses terjadinya atau terjadinya peristiwa atau suatu kejadian. Jadi teks eksplanasi ini berisi jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi dia memaparkan mengapa peristiwa ini terjadi dan bagaimana menyelesaikan atau menghadapi peristiwa itu. Yang kedua adalah struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pertanyaan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, interpretasi. Oke, Ibu akan jelaskan satu-satu. Pernyataan umum. Yang pertama, pernyataan umum. Jadi pernyataan umum ini berisikan pernyataan umum mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Jadi pernyataan umum itu menjelaskan secara umum suatu kejadian atau peristiwa yang dijabarkan di dalam teks. Yang kedua, urutan sebab akibat. Jadi berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari paling awal sampai paling akhir. Jadi dia berurutan atau secara sistematis dari urutan sebab ke akibat. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Dan interpretasi ini adalah kesimpulan dari topik atau bahasan yang dijabarkan atau cerita yang ada dalam teks. Yang ketiga adalah kaidah teks eksplanasi. Oh, ini bagian struktur ya, struktur yang ketiga. Kaidah. Yang ketiga adalah kaidah teks eksplanasi. Ada 4 kaidah teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kaulitas. Jadi konjungsi kaulitas ini adalah ada sebab akibat, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Jadi menggunakan dalam konjungsi kaulitas ini biasanya menggunakan kata sebab, penyebab,
kejadian itu, terus oleh sebab ada kata karena, ada kata oleh sebab itu, ada kata karena itu, dan ada kata sehingga. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi kronologis. Kronologis itu berhubungan dengan waktu. Jadi di dalamnya itu ada seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang ketiga adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti yang dimaksud. Misalnya, Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya, Papua. Jadi di situ ada kata bendanya. Di sini ada kata benda burung, kata benda gerhana, kata benda. Kalian sudah membaca teks eksplanasi tentang Kabupaten Bandung? Itu ada di buku contoh teksnya. Setelah ini kita lihat teksnya ya, terus kita bahas sesuai dengan isi dan strukturnya, sesuai dengan ini pengertian teks eksplanasinya. Yang keempat adalah di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Sudah mengerti? Ya. Sahidah, Nabila, Ega, bisa suaranya diaktifkan ya, Dek? Iya. Sudah mengerti? Sudah. Kalau ada yang belum mengerti, ditanya lagi ya. Safak sudah mengerti? Pak, siapa? Oke, baik. Lanjut. Yang terakhir, menulis teks eksplanasi. Jadi, ada pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan yang pertama, ada pola deduktif, yang kedua pola induktif, yang ketiga pola proses, yang keempat pola contoh, dan yang kelima pola kausalitas. Yang pertama pola deduktif. Jadi pola deduktif ini pengembangan yang mengurutkan dari umum ke khusus. Jadi dia menjabarkan atau menjelaskan suatu peristiwa itu dari hal yang paling umum ke hal yang lebih khusus. Dan letak pola deduktif ini berada di awal paragraf. Di awal teks, di bagian awal teks, bukan di awal paragraf. Dia ada pola pengembangan ini ada di awal teks. Yang kedua adalah pola induktif. Pola induktif merupakan pola pengembangan paragraf yang mengurutkan informasi ke khusus ke umum. Jadi dia kebalik ya dari deduktif. Jadi induktif ini dia menjabarkan atau menjelaskan suatu kejadian dari hal yang khusus ke bagian yang lebih umum. Kayak begitu. Di pola di induktif ini berupa kesimpulan atau gagasan utama dan letaknya di bagian akhir teks. Jadi letak pola induktif ini di bagian akhir teks. Yang ketiga adalah pola proses. Pola proses adalah pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat secara runtut hingga membentuk satu gagasan yang utuh. Jadi pola proses ini terkait dengan susunan kalimat yang secara runtut atau secara sistematis dalam sebuah karangan yang dibentuk berupa suatu gagasan yang utuh dari si penulis. Oke. Yang berikut adalah pola contoh. Pola pengembangan paragraf menyajikan gagasan utama atau pokok pikiran yang kemudian diuraikan menjadi gagasan jelas dalam bentuk ilustrasi atau contoh. Oke. Dari pola pengembangan paragraf contoh, pola pengembangan contoh ini menyajikan gagasan utama atau pola pikiran yang yang setelah menyajikan pola pikiran dan gagasan utama itu lalu
disusul dengan gagasan penjelas dari si penulis tersebut dengan bentuk ilustrasi atau contoh. Yang kelima adalah kausalitas. Jadi teks eksplanasi yang menggunakan pola kausalitas memiliki unsur sebab. Dari kausalitas ini adalah unsur sebab akibat di dalam sebuah teks. Jadi seperti itu. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa mengerti? Untuk terakhir, Ibu minta kalian menyimpulkan materi yang sudah Ibu ajarkan. Tafak Adiputra, silakan menyimpulkan materi yang sudah Ibu ajarkan. Tafak? Ya, Bu. Simpulkan materi yang sudah Ibu ajarkan tadi. Lupa, Bu. Lupa. Padahal baru diajarkan tadi. Oke, Ega. Ega, silakan menyimpulkan materi yang Ibu ajarkan. Teks eksplanasi. Sahidah. Sekarang Ibu akan menyimpulkannya. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses suatu kejadian dan berisikan proses bagaimana dan mengapa suatu kejadian itu atau suatu peristiwa itu bisa terjadi. Dan teks eksplanasi ini disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah dan aturan-aturan atau ciri-ciri yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Jadi seperti itu ya. Sudah bisa mengerti? Sudah bisa dimengerti? Bisa. Baik. Pertemuan kali ini sampai di sini saja dulu. Pertemuan hari ini sampai di sini saja dulu. Untuk tugasnya nanti Ibu kirimkan di grup ya. Iya. Nanti dikerjakan ya. Soal-soalnya mudah kok nanti. Pernah ini pakai Google Form? Pernah. Oke, nanti Ibu akan ngirimin linknya ya pakai Google Form. Tugasnya biar gampang. Iya. Terus untuk minggu depan ada ulangan. Siap? Siap. Cawo. Oke. Nanti tolong belajar ya, jangan insya Allah, tolong belajar bukunya. Pokoknya tuh Ibu ada ngirimin PPT-nya di itu materi yang Ibu susun di grup. Tolong dipelajari. Iya. Oke, Safak? Jadi untuk ulangan minggu depan dari bab 3 sampai bab 5, tolong dipelajari baik-baik. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Safak, silakan pimpin doa penutup untuk materi untuk pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Amin. Baik. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.